Gereja yang mula-mula oleh kuasa Roh Kudus. Ketika Injil diberitakan mulai dari Yerusalem, kita membaca tentang orang banyak dalam hitungan ribuan yang bertobat. Dan mereka semua dikumpulkan dalam gereja menjadi satu jemaat orang Kristen yang pertama. Dan kelihatannya dari antara orang banyak yang percaya ini, itu juga ada banyak janda-janda. Dan awal gereja memang mempunyai sejarah yang sangat terpuji. Mereka memperhatikan orang-orang yang miskin, memperhatikan anak-anak yatim piatu, dan juga memperhatikan para janda. Jadi mereka yang lemah dalam masyarakat, mereka yang datang ke gereja memang tidak hanya mengajar mereka firman Tuhan, tapi menolong mereka di dalam kebutuhan hidup mereka. Karena mereka ada orang-orang yang sangat lemah, tak berdaya ya pada masa dahulu kala itu. Itu sebabnya kita membaca tentang janda-janda dan pelayanan meja. Artinya apa? Di dalam gereja mula-mula ini, orang-orang Kristen, mereka selalu ada menyediakan kebutuhan hidup, ya makanan bagi para janda-janda ini. Nah, ini hal yang sangat terpuji yang kita lihat ada di dalam sejarah gereja, ya terutama pada awal gereja ini. Karena gereja memang dimulai dengan kasih. Ya. Kita menerima kasih Tuhan, menerima pengampunan Tuhan. Dan kasih itu begitu memenuhi hati orang Kristen. Maka terhadap sesama orang percaya, terhadap orang-orang di sekitar mereka, itu juga ada kasih. Jadi melihat para janda, anak-anak yatim piatu yang begitu kekurangan, maka gereja dan orang Kristen mengulurkan tangan ya untuk membantu kebutuhan hidup mereka. Nah, hal ini berlangsung beberapa waktu, kita tidak tahu sudah berapa lama, kita tidak mencatatnya. Tapi ketika kita sampai pada kisah pasal ke-6 ini, ternyata di dalam pelayanan yang baik ini muncul masalah. Apa masalahnya? Nah, orang-orang Yahudi yang ada di kota Yerusalem, mereka semua keturunan Abraham, semua orang Yahudi asli, tapi ada perbedaan. Firman Tuhan berkata di sini, ada orang Yahudi yang berbahasa Ibrani, ada yang berbahasa Ibrani. Mengapa terjadi hal seperti ini? Nah, orang-orang Yahudi ini, bahasa asli mereka adalah bahasa Ibrani. Tetapi sejak Iskandar Agung, ya, kita orang Indonesia sebutnya Iskandar Agung, Alexander the Great, tahun 300-an sebelum Masehi, ketika Iskandar Agung ini menguasai dunia, maka dia ada raja orang Yunani. Jadi budaya Yunani itu dipaksakan kepada daerah-daerah yang dia kuasai. Tahun 300-an sebelum Masehi, Yunani ada penguasa dunia, menggantikan kekaisaran Medo Persia. Dan karena juga adalah benar bahwa dari bangsa Yunani ini ada peradaban yang tinggi dalam studi filsafat mereka, sains mereka, budaya mereka. Jadi ketika budaya ini yang disebut sebagai Hellenisme itu dipaksakan ke bawah, ada yang terpaksa menerima, ada yang juga dengan sukarela menerima. Karena
menerima peradaban Helenisme ini dianggap sebagai kemajuan. Ya, seperti masa kita sekarang, peradaban Eropa itu dianggap lebih tinggi. Dan orang-orang kalau bisa berbahasa Inggris atau bisa kuliah sampai ke Eropa, merasa dia itu memasuki ya atau berhubungan dengan budaya yang jauh lebih tinggi. Itu begitu kurang lebih. Nah, jadi di antara orang-orang Yahudi juga ada yang demikian. Ada yang tetap mereka hanya mau menggunakan bahasa asli mereka, bahasa Ibrani. Tapi ada juga yang merasa bagus mereka menerima Helenisme ini. Dan mereka belajar bahasa Yunaninya. Dan sehari-hari mereka berbahasa Yunani. Tapi mereka ini orang Ibrani. Nah, jadi ketika Injil diberitakan, orang-orang Yahudi dari kedua kelompok ini juga percaya. Dan mereka jadi bagian gereja. Jadi ada yang masuk ke gereja, orang Yahudi, mereka berbahasa Ibrani, bahasa asli mereka, dan tentu ada satu kebanggaan bahwa kami ini orang Ibrani asli, memelihara bahasa asli kita. Tapi mereka yang sudah menerima budaya asing, ada juga yang bertobat. Dan mereka juga masuk dalam gereja. Tapi karena sudah menjadi pendidikan, jadi latar belakang mereka, yang sebelumnya memang berbahasa Yunani, maka dalam gereja mereka juga berbahasa Yunani. Dari iman Kristen harusnya tak ada isu, tak ada masalah. Karena Injil ada untuk segala bangsa, untuk segala bahasa. Siapapun juga yang bisa percaya. Siapapun juga dengan bahasa apapun juga bisa percaya. Tak ada isu. Tapi kita manusia ini memang selalu jadi isu. Manusianya yang jadi masalah. Jadi ketika mereka membantu para janda, mereka yang miskin dalam gereja, dan ini ada di kota Yerusalem, ibu kota, maka tentu yang berbahasa asli Ibrani itu lebih dominan. Jumlahnya pasti lebih banyak. Dan kelompok ini kelihatannya mempunyai perasaan yang agak negatif, atau kita bilang sentimen, terhadap janda-janda yang berbahasa Yunani ini. Sehingga ketika mereka membagi-bagikan bantuan, janda-janda yang berbahasa Yunani ini, firman Tuhan bilang, mereka itu diabaikan. Ya, diabaikan. Dan hal ini tak akan bisa berlanjut tanpa keluhan. Sama-sama orang Kristen, sama-sama percaya Tuhan Yesus. Dan sama-sama juga orang Yahudi. Dan janda-janda yang berbahasa Yunan ini diabaikan, itu pasti akan menimbulkan keluh kesah. Jadi ayat pertama mengatakan, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Timbul sungut-sungut, rasa tidak puas, keluhan. Dan ini pasti menjadi isu besar dalam gereja pertama ini. Ketika gereja baru terbentuk dan begitu maju, begitu cepat memenangkan orang-orang percaya, tapi manusia kita ini memang berdosa gitu loh. Karena sikap kita sendiri menimbulkan masalah di dalam jemaat, menimbulkan perpecahan. Seberapa jauh masalah ini berkembang, seberapa serius, kita memang tak diceritakan. Tetapi saya rasa masalahnya cukup besar. Sehingga para rasul
merasa harus melakukan sebuah koreksi, harus dicarikan sebuah jalan keluar agar masalah ini bisa berhenti dan kesatuan gereja tidak terpecahkan. Apa solusi yang diberikan oleh para rasul ini? Ini gereja masih mula-mula sekali. Ya. Orang-orang Kristen kumpul bersama, dan rasul-rasul yang dipilih oleh Tuhan Yesus itu, ya 11 orang, ditambah dengan Matias yang mereka pilih, 12 orang inilah yang melayani mereka. Jadi, apa yang mau dilakukan? Di saat itulah Tuhan Allah berikan pada para rasul satu hikmat, bahwa harus dicari ya sejumlah orang untuk mengatur pelayanan ini. Orang-orang ini harus dipenuhi Roh Kudus, artinya orang yang rohani gitu. Dan mereka harus orang yang berhikmat, ya bisa memahami situasi dengan baik, mengerti apa yang terjadi dengan baik, mengerti bagaimana mengatasi masalah dengan sebaik-baiknya, orang yang berhikmat. Agar orang-orang inilah yang pergi mengurus masalah meja ini. Agar semua janda-janda tak ada lagi yang merasa diabaikan. Semua yang membutuhkan pertolongan ya bisa mendapatkan pertolongannya. Nah, itulah tujuan daripada rasul-rasul. Dan mereka bilang, ya cari orang-orang yang bisa ditugaskan untuk pelayanan meja ini. Dan tadi kita sudah membaca ya nama-nama mereka ini. Pada waktu itu, rasul-rasul memutuskan mereka memilih 7 orang. Nah, angka 7 ini bukan berarti di setiap gereja selalu harus 7 orang, bukan. Ya. Gereja Yerusalem ini setidaknya saya rasa juga ada 5.000, 8.000 orang. Setidaknya. Angka 7 bukan berarti semua tempat harus 7. Tapi tergantung ya pada kebutuhan di gereja masing-masing. Ada gereja mungkin hanya 2 diakennya, tapi ada gereja bisa sampai ratusan diakennya, tergantung kondisi gereja, tergantung pelayanan yang dikerjakan, dan kebutuhan akan mereka yang melayani ini. Ya, jadi kita tidak mengatakan karena ini angka 7, maka setiap kali semua gereja dimanapun juga harus angka 7. Itu kurang tepat ya mengatakan seperti itu. Tapi untuk kasus yang satu ini, memang para rasul memilih 7 orang. Dan tugas-tugas mereka adalah untuk pelayanan kebutuhan gereja sehari-hari. Nah, Bapak Ibu, kita selalu melihat dari apa yang dikatakan oleh para rasul, bahwa mereka ingin agar bisa fokus waktu mereka, perhatian mereka pada pengajaran firman dan doa. Maka kita mendapatkan satu kesan dan juga sebuah kesimpulan bahwa diaken-diaken itu di dalam gereja itu bertugas untuk membantu para rasul-rasul ini mengerjakan tugas-tugas yang sebaiknya tidak dibebankan kepada para rasul. Jadi untuk konteks modern kita sekarang, hal-hal yang sifatnya ya di luar pengajaran firman, ya kita ingin dibebankan kepada para diaken. Dan kerja itu bisa sangat luas di dalam gereja. Ya tergantung bagaimana kondisinya. Dan gereja kita yang modern sekarang, di dalam gereja kita sebenarnya juga punya staff ya atau pekerja tetap. Walaupun mereka bukan dari gembala atau penatua. Jadi staff ini bisa membantu
sehari-hari banyak pekerjaan gereja. Tapi diaken-diaken perempuan juga dipilih karena mereka juga ada banyak hal yang bisa dikerjakan. Jadi konteks kita yang modern, diaken-diaken ini bersama para staf gereja, ya mereka melakukan banyak hal. Staf gereja kenapa? Karena ada pekerja sifatnya rutin sehari-hari. Diaken-diakenes mempunyai usaha pekerjaan masing-masing. Dan kita tak bisa mengharapkan mereka untuk melakukan pekerjaan sehari-hari. Jadi pekerja yang sifatnya rutinitas itu lebih banyak dibebankan kepada pekerja staf gereja yang full time. Tapi para diaken-diakenes melakukan banyak pekerjaan lain yang sifatnya tidak begitu mengikat. Tapi kita harapkan bahwa pekerjaan di luar pengajaran firman itu bisa ditangani oleh para diaken dan diakenes di dalam gereja. Nah, itulah yang kita lihat ketika rasul-rasul menetapkan 7 orang diaken ini. Untuk kasus ini memang untuk mengurus meja, untuk melayani meja, melayani kebutuhan para janda. Tapi itu tentu tidak hanya terbatas itu. Hal-hal lainnya juga mereka kerjakan sehingga tidak dibebankan kepada para rasul-rasul pada waktu itu. Nah, jadi kita yang dilantik sebagai majelis di pagi hari ini, kita harus memahami hal ini. Ya, sebagai diaken gereja, tugas kita itu adalah bekerja. Ya. Kadang-kadang dalam gereja kita yang modern, itu ada salah paham yang sangat besar. Ya. Gereja itu dipimpin oleh para majelis. Lalu mereka merekrut hamba-hamba Tuhan ke dalam gereja. Bahkan mereka merekrut orang-orang jadi pendeta dalam gereja. Dan perlahan-lahan diaken-diaken ini merasa mereka inilah pemilik gerejanya. Mereka lah yang majikan di dalam gerejanya. Dan mereka ada di situ untuk membuat keputusan. Tapi orang lain yang bekerja. Nah, hal ini yang di dalam gereja kita tidak boleh terjadi. Karena itu adalah pola yang keliru. Ya. Gereja Alkitab Presbyterian itu dipimpin oleh badan penatua, gembala sidang dan penatua-penatua. Gereja dipimpin oleh dewan penatua ini. Dewan diaken itu bukan dewan penatua. Jadi mereka bukan orang yang membuat keputusan untuk gereja. Tapi mereka ada orang-orang yang diangkat untuk melayani jemaat di dalam gereja. Ya, jadi kita Alkitab Presbyterian harus memahami dan harus bisa pisahkan dengan jelas. Sebelumnya, di dalam gereja kita, Dewan Penatua itu terdiri dari Dr. To Sang Hua, Penatua Cheng Winien, dan saya sendiri sebagai gembala sidang. Tapi Pendeta To Sang Hua sudah dipanggil Tuhan. Penatua Cheng Winien pun sudah sangat berusia lanjut dan dia sudah tidak ke Batam lagi karena usianya sudah 80-an sekali. Jadi saya sendiri sebagai gembala sidang jadi dewan penatua satu-satunya. Tapi saya berharap 1-2 kali lagi pemilihan majelis kita sudah siap untuk mentabiskan penatua-penatua dari gereja kita sendiri. Supaya kita bisa bentuk dewan penatua yang tidak hanya saya sendiri. Tapi untuk saat ini begitu situasi kita. Nah, karena kondisinya hanya 1 orang, maka di dalam pengambilan keputusan
untuk kita, saya melibatkan para diaken dan diakenes supaya ada pemikiran, nasihat yang lebih luas, dan keputusan kita untuk gereja itu bisa lebih bijaksana. Tapi ini adalah situasi dalam masa transisi menuju pembentukan Dewan Penatua dari gereja kita sendiri. Ini adalah masa transisi. Setelah nantinya Tuhan mengizinkan kita membentuk Dewan Penatua, maka Dewan Penatua kitalah yang akan memimpin gereja kita. Dan fungsi Dewan Diaken itu akan benar-benar fokus kepada pelayanan kepada jemaat. Ya, ini saya jelaskan di pagi hari ini kepada semua anggota majelis dan juga kepada semua jemaat gereja. Kita di masa transisi menuju pembentukan Dewan Penatua sendiri. Nah, majelis gereja itu sebetulnya adalah session, church session. Majelis gereja itu terdiri dari Dewan Penatua dan Dewan Diaken ini. Ya, jadi kombinasi dua dewan itu disebut sebagai majelis gereja. Nah, jadi ketika gereja di awal ini telah membentuk atau mengangkat majelis diaken-diaken ini, maka pekerjaan melayani meja, hal-hal yang tidak langsung ya berhubung dengan pengajaran firman itu diserahkan pada mereka. Dan kita melihat bahwa situasi itu segera teratasi. Ya, masalah sentimen, masalah favoritisme dalam gereja itu segera teratasi. Dan jemaat tidak lagi ada yang bersungut-sungut, ya tidak lagi yang merasa diabaikan. Dan gereja bisa bersatu kembali dengan baik. Jadi kehadiran para diaken untuk membantu pelayan gereja itu sangat penting, sangat dibutuhkan. Sehingga semua pelayanan dan gereja kita ini tak ada yang terabaikan. Ya, tak ada yang terlantar. Semua bisa tertangani dengan baik. Untuk gereja kita yang kecil ini, 5 orang diaken saya rasa cukup ya untuk mengurus banyak sisi pelayanan kita. Jadi semua majelis, semua diaken harus betul-betul menghayati bahwa kita ada untuk melayani. Ya. Dan semaksimal mungkin kita berusaha pelayanan-pelayanan di luar pengajaran firman, kita semaksimal mungkin berusaha untuk menanganinya. Kalau kita tak urus langsung, kita harus bantu atur supaya ada jemaat lainnya juga mengurus. Jadi tak ada pekerjaan yang terbengkalai. Tak ada pelayanan yang tertinggal di situ dan tak ada orang yang mau urus. Nah, itulah harapan kita. Ya. Agar gereja kita ini efektif, ada diaken, pekerjaan bisa teratasi. Ada gembala sidang, pelayanan firman bisa tertangani dengan baik. Kita tak mau ya Bapak Ibu, ada nama, ada orangnya, tapi tak ada pekerjaannya. Itu kita tidak mau. Karena itu menjadi beban di dalam gereja. Jadi pemilihan ini kita lakukan, kita betul-betul pertimbangkan. Orang yang diterima menjadi majelis, dia akan betul-betul bisa berkontribusi. Nah, ini saja yang mau saya sampaikan sehubungan dengan pemilihan majelis ini. Ada hal yang kita amati lagi sangat penting dalam firman Tuhan ini. Dikatakan ayat yang terakhir, ayat ke-7. Firman Allah makin tersebar
dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Gereja ada, harus berbuah. Kita harus bersungguh-sungguh keluar dari situasi di mana kita ada, tapi hanya kita-kita sendiri. Kita-kita saja yang kumpul untuk beribadah kepada Tuhan. Tapi misi Tuhan bagi gereja itu tak terlaksana. Itu harus benar-benar kita berusaha untuk hindari. Gereja Tuhan dirikan untuk mengabarkan Injil, untuk mengajarkan firman Tuhan. Dua hal ini. Mengabarkan Injil untuk membawa, menuntun banyak orang bertobat mengenal Tuhan Yesus. Mengajarkan firman Tuhan supaya diri jemaat sekalian, kita itu beroleh pertumbuhan. Karena pemahaman yang lebih baik tentang Tuhan Allah. Melalui firman-Nya, iman kita bertumbuh. Kita semakin mau bersandar pada Tuhan. Kita semakin percaya kepada Tuhan. Kita semakin mengasihi Tuhan. Pertumbuhan melalui pengajaran firman. Jadi dua tugas ini adalah hal yang utama harus dikerjakan oleh gereja. Dan kita benar-benar harus mengerjakannya. Kalau tidak kita kerjakan, gereja kita itu tak ada pertumbuhan. Jemaatnya, orangnya, kita-kita saja selalu. Tak ada orang baru yang datang dan bertobat. Tak ada orang baru yang kita bawa ke dalam gereja dan diselamatkan. Itu tidak ada. Dan kita sendiri juga tak belajar banyak firman. Pengenalan kita tentang Tuhan terus stagnan, tak berkembang. Bukannya kemajuan kita peroleh, tapi kemunduran. Ya. Dan ketika kemunduran terus berlangsung, kita akan timbul perselisihan di dalam gereja. Karena gereja itu banyak orang. Kalau kita sama-sama tak bertumbuh, kita sama-sama tidak rohani, lalu banyak orang berkumpul bersama-sama, kita akan selalu saling memandang dan saling melihat kelemahan masing-masing. Kemudian timbullah perselisihan. Karena sikap kita, karena perkataan kita kepada satu sama lain, timbul perpecahan. Gereja itu harus bergerak maju terus. Karena kalau tidak, dia akan bergerak mundur. Nah, ayat ke-7 bercerita apa kepada kita? Ketika pelayanan sehari-hari itu ditangani oleh para diaken dengan baik, mereka telah membantu meredakan masalah juga dan melakukan pelayanan-pelayanan lainnya untuk kebutuhan jemaat. Dan para rasul-rasul itu bisa fokus untuk berdoa dan fokus untuk mengajarkan firman. Artinya pelayanan rohani itu banyak sekali dilakukan. Apa yang terjadi? Firman Allah makin tersebar. Pengajaran firman makin banyak, makin di banyak tempat. Banyak kepada lebih banyak orang. Jumlah murid di Yerusalem makin bertambahnya. Itu pasti terjadi. Kalau terus memberitakan Injil, terus mengabarkan Tuhan Yesus, terus dikerjakan kepada kelompok orang-orang berbeda-beda, maka ya akan percaya akan bertambah. Itu pasti yang terjadi. Adalah kehendak Tuhan supaya orang-orang bertobat dan diselamatkan. Maka ketika gereja mengerjakannya, Tuhan akan memberkati. Dia akan menuntun kita dalam berbicara. Dia akan menuntun kita pada orang-orang, kepadanya kita bersaksi. Dan orang-orang ini akan bertobat. Tapi firman Allah harus makin tersebar. Injil itu harus makin tersebar. Kalau kita tak menyebarkan berita Injil,
murid itu tak akan bertambah. Orang percaya itu tak akan bertambah. Jadi dalam konteks kita masa sekarang, dalam khotbah kita berbicara tentang Tuhan Yesus. Dan Bapak Ibu harus berusaha maksimal setiap minggu. Ya, bawa 1-2 orang datang ke gereja. Setiap minggu berusaha. Ya. Gereja ada sediakan traktat. Kita bisa bawa pulang. Bagi-bagi kepada orang-orang yang belum percaya. Ada orang kita kenal baik, kita bisa bersaksi kepada dia secara pribadi. Semua orang bisa lakukan. Kita semua tahu tentang Tuhan Yesus. Orangnya kalau kita sudah kenal baik dan bisa nyaman kalau kita berbicara padanya tentang hal ketuhanan, kamu harus berusaha berdoa dan bersaksi kepadanya. Ceritakan kepada dia tentang Tuhan Yesus. Dan kita yang melayani dalam gereja juga pergi dan beritakan Injil. Dengan segala cara. Gereja juga adakan malam penginjilan. Ya, setahun kita saat ini buat 2 kali. Firman itu harus tersebar. Kalau kita berhenti melakukan semua yang saya sebutkan tadi itu, kita tak bisa berharap orang-orang percaya akan ditambahkan kepada kita. Itu tidak akan bisa. Paling-paling sesekali ada 1-2 orang yang dibawa kepada Tuhan dalam gereja. Sesekali. Tapi bukan sesekali yang Tuhan harapkan dari kita. Nah, kita harus betul-betul berdoa dan bekerja keras. Sebarkan firman itu. Dan Tuhan akan tambahkan jumlah murid di Yerusalem bagi kita. Gereja ada, gereja harus berkembang, gereja harus maju. Ya. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Nah, imam-imam ini kita ketahui sejak Tuhan Yesus ada di bumi, mereka inilah selalu menentang Tuhan Yesus. Tapi ketika firman diberitakan dengan sungguh-sungguh, kita lihat sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Mereka juga akhirnya menyadari bahwa Yesus itu benar-benar adalah juru selamat dunia. Yesus itu benar-benar datang dari Allah. Dan mereka menyerahkan diri dan apa? Bertobat. Kalau dulu mereka menyangkal dia, menolak dia, sekarang mereka bertobat, menjadi percaya, menjadi orang Kristen. Hal-hal yang sulit pun terjadi. Orang-orang yang kelihatannya sulit sekali untuk bertobat, sulit sekali jadi orang Kristen, itu pun bisa terjadi. Di dalam keluarga kita yang sulit untuk bertobat, bisa juga dia bertobat. Ya, kalau mereka mendengarkan firman, diajarkan dengan sungguh-sungguh, kalau kita terus bersaksi kepada mereka. Gereja bertumbuh, sisi pertama adalah penginjilan. Sisi kedua adalah pengajaran pada jemaat. Bapak Ibu, tahu tidak kenapa kamu sering merasa tak kuat melawan pencobaan, mudah berbuat dosa, tak bisa menang atas dosa? Kenapa? Karena di hatimu tak ada kerinduan akan Tuhan. Di hati kamu tak ada keinginan untuk lebih mengenal Tuhan. Tak ada. Atau minim sekali. Ketika hati kita ingin sekali lebih mengenal Tuhan kita, hati kita itu terarah kepada Tuhan. Dosa itu jadi tidak menarik. Jadi pencobaan itu tidak akan berkuasa atas kita.
Kita tak tertarik lagi dengan dosa pencobaan itu. Semua yang bertentang Tuhan kita tidak suka. Karena hati kita suka dengan Tuhan. Tapi kalau hati kamu tak ada kerinduan kepada Tuhan, kamu akan terus berjuang dengan pencobaan. Karena hati kamu sebetulnya suka dengan pencobaan itu. Suka dengan dunia ini. Jadi mudahlah sekali kita akan jatuh ke dalam dosa, ke dalam semua pencobaan ini. Hati kita itu di isunya. Ketika kita banyak mendengarkan firman Tuhan, dengan sendirinya hati kita akan ditarik kepada Tuhan, diarahkan kepada Tuhan. Bapak Ibu, kamu harus benar-benar rajin baca firman. Dan sekarang kita punya alat bantu. Dengarkan firman. Ya. Aplikasi Alkitab bacaan audio dalam bahasa Indonesia ada, dan bahasa Inggris pun ada. Bahasa Mandarin pun ada. Bahkan bahasa dialek Teochew pun apa, Hakka pun ada. Semua ada. Kita tinggal download. Ya, isi di handphone kita. Dan setiap hari cari waktu untuk mendengar. Sekarang saya kalau bawa mobil, saya kalau bukan lagi banyak pikiran, saya buka saja baca Alkitab itu. Ya walaupun kita tak bisa sepenuhnya fokus dengar ya, tapi kalau kita bawa mobilnya stabil, banyak juga firman itu masuk. Kadang-kadang kita dengar sesuatu yang kena dengan hati kita, yang kita langsung tangkap gitu. Ya, dengar banyak, ada hal. Nah, kita di rumah, pekerjaan rumah tangga juga. Ya, sambil kita cuci piring atau setrika baju yang tak perlu fokus sekali, kita bisa buka dan dengar. Dengan cara demikian, satu hari mudah-mudahan saja kita bisa dengar 10 pasal itu. 100 hari, seluruh Alkitab selesai. 100 hari, 3 bulan lebih. Bayangkan, kita bisa mendengar habis dari Kejadian sampai Wahyu, itu hanya dalam waktu 3 bulan lebih. Kalau satu hari kita bersedia dengarkan dia 10 pasal. 10 pasal kalau di perjanjian lama memang agak panjang ya. Saya lihat satu pasal seperti Kejadian, itu mungkin bisa 4-5 menit. Tapi kalau satu pasal di perjanjian baru itu 1 menit selesai. Di surat-surat itu kan pendek-pendek. Cobalah mulai dengan kebiasaan ini. Selalu ada waktu ya, buka aplikasi, dengarkan firman Tuhan itu beda jalan. Dan cari waktu bisa duduk sebentar, lebih fokus baca atau dengar. Supaya hati kamu itu bertambah-tambah dengan pengetahuan tentang Tuhan. Dan itu dengan sendirinya akan menarik kamu kepada Tuhan. Ingin mengasihi Tuhan. Ingin tahu lebih banyak tentang Tuhan. Dan dunia ini dan dosa ini pelan-pelan itu semakin redup. Ya, semakin tak punya kekuatan terhadap kita. Jadilah kita orang Kristen yang lebih rohani, lebih kudus. Ya. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk diselamatkan dan dikuduskan sebagai orang Kristen. Nah, jadi momen pengukuhan majelis gereja yang baru ini kiranya memberikan kita sebuah pembaharuan. Sebuah pembaharuan berupa apa? Pertumbuhan. Kita sendiri bertumbuh dan jumlah orang percaya yang datang ke gereja juga bertumbuh, bertambah. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Ya, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk jemaat ini, untuk majelis gereja yang baru. Bantulah kami untuk bersungguh-sungguh menyebarkan firman-Mu, mengajarkan firman-Mu, agar banyak orang akan bertobat, ditambahkan ke gereja kami, dan jemaat-Mu Tuhan terus bertumbuh, semakin kudus, semakin mengasihi Tuhan.
Berilah kami Tuhan berkat rohani ini. Dan ampunilah semua dosa dan kelemahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.